Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya Bu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu lalu. Iya, Bu. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada hari ini, saya lihat banyak sekali sampah-sampah ya yang berhamburan. Saya minta kepada adik-adik untuk mengambil sampah tersebut, kemudian membuangnya di tempat sampah. Saya kasih waktu selama 1 menit. Ayo, saya persilakan. Tolong adik-adik yang di belakang silakan mengisi kursi di depan supaya pembelajaran kita itu bisa efektif. Bagaimana, sudah siap belajar? Siap, Bu. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Jadi hari ini kita itu akan memasuki materi baru, tapi sebelumnya saya absen dulu. Dengarkan namanya baik-baik ya. Iya, Bu. Ayu Aprilia Ningsih, Hadir, Bu. Darnus Vika Anjani, Hadir, Bu. Ati Nurafifa, Hadir, Bu. Intan Maharani, Hadir, Bu. Ilham Ar-Rahman, Bu. Rika Fadila Sari, Bu. Nur Atia, Hadir, Bu. Salma, Alfa. Walci, Hadir, Bu. Watima, Hadir, Bu. Siska Amalia. Hadir, Bu. Jadi 3 orang ya yang tidak hadir. Ya, Bu. Ini nggak ada keterangan atau memang Nggak ada sakit kah? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ini. Nggak ada konfirmasinya. Oke. Jadi hari ini itu kita akan belajar materi baru mengenai Jadi ini pokok bahasan kita yang akan pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya saya itu ingin memastikan kepada adik-adik, apakah adik-adik itu belajar apa tidak. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai kebutuhan manusia. Jadi saya ingin mengevaluasi adik-adik. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari kebutuhan manusia?
Ayu Aprianingsih. Baik, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh iya, bagus. Beri aplaus untuk Ayu Aprianingsih. Dia belajar ya. Kemudian apa ya? Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Yang dulu angkatan Resmian Diaga. Jadi, 3 jenis kebutuhan manusia itu, yang pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Resmian Diaga. Wah, belajar semua ya. Iya, Bu. Satu lagi ya. Satu lagi. Ada yang bisa menjelaskan sesuai dengan pengetahuan kalian mengenai apa sih itu kebutuhan primer? Iya, Walki. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi maka akan menambah masalah atau itu saja. Oke. Beri aplaus untuk Walki. Bagus ya. Saya rasa kalian belajar di rumah. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, di sini dari judul ini ada 3 kata dasar. Yang pertama yaitu kerjasama, kedua ekonomi, dan yang ketiga itu internasional. Kerjasama. Untuk kerjasama ini kayaknya sudah tidak asing lagi ya untuk kita. Pasti sudah pernah, bukan hanya mendengar, tapi juga sudah pernah melakukan yang namanya kerjasama. Entah itu di sekolah, di masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Sudah pernah kan? Ya, Bu. Jadi kerjasama itu adalah suatu yang dilakukan secara bersama-sama untuk memenuhi tujuan secara bersama. Nah, saya ambil contoh misalnya di sekolah, guru itu memberikan penugasan kepada siswa. Misalnya kertasnya itu ditulis harus di kertas HVS. Kemudian memakai ballpoint ya, tentunya kalau menulis memakai bisa juga pulpen. Sama punya banyak semacamnya. Misalnya Nur Atia itu dia punya 2 ballpoint, sedangkan Ayu Aprianingsih dia tidak punya kertas. Nah, supaya mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka mereka itu saling bekerja sama. Siapa tadi? Nur Atia memberikan bolpen kepada Ayu Aprianingsih. Ayu Aprianingsih memberikan kertas kepada Nur Atia. Jadi itu satu bentuk kerjasama sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Kira-kira sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Ya. Kemudian yang kedua itu tentang ekonomi. Jadi ekonomi ini berkaitan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, dan juga berkaitan dengan finansial. Dan yang ketiga adalah internasional. Ini internasional. Ada nasional, ada yang namanya internasional. Internasional ini dia itu bersifat global atau mendunia. Maksudnya di sini ini kan berkaitan dengan kerjasama. Jadi bisa kita kaitkan dengan kerjasama, maksudnya antar negara. Internasional itu bersifat mendunia, berarti semua negara-negara yang ada di dunia. Ini ada gambar. Ini ada gambar, tapi kayaknya gambar
Coba perhatikan baik-baik. Nih. Ini ada gambar. Yang kedua ini adalah gambar yang dilakukan oleh kerjasama Indonesia dengan Jerman. Ini adalah Presiden Indonesia dan ini adalah Presiden Jerman. Yang ini ada gambar tangan ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa suatu kerjasama itu didasari atas kesepakatan. Maksudnya kedua negara itu harus saling sepakat, karena tidak mungkin menjalin kerjasama itu tanpa adanya permasalahan-permasalahan di dalamnya. Jadi kedua negara harus ada yang namanya kesepakatan. Bisa paham? Paham, Bu. Oke. Ini benaran sudah paham? Sudah, Bu, insyaallah. Bisa, Bu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerjasama ekonomi internasional itu adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih di bidang ekonomi. Coba dicatat dulu. Catat dulu. Tulis pengertian kerjasama ekonomi internasional. Tunggu. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Sudah? Sudah, Bu. Baris baru kerjasama ekonomi internasional sudah? Sudah, Bu. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, di bidang ekonomi. Dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam suatu negara. Seluruh masyarakat dalam suatu negara. Oke, jadi paham ya sampai di sini pengertian kerjasama ekonomi internasional? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Saya Bu. Oh iya, surat ya. Pertanyaan saya, apa yang menjadi faktor utama sehingga terjadinya kerjasama ekonomi internasional? Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Jadi seperti ini. Faktor utama sehingga terjadinya kerjasama ekonomi internasional itu karena terpenuhinya kebutuhan suatu negara. Atau kita kan ketahui bahwa berdasarkan letak geografis, semua negara itu tentunya memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Di situ ada yang memiliki sumber daya yang melimpah, atau ada juga negara yang kekurangan akan sumber daya suatu negara. Misalnya ada baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Jadi seperti itu. Jadi kenapa saling melakukan kerjasama? Karena kebutuhannya itu tidak bisa dipenuhi dalam negara itu sendiri.
sehingga tidak bisa oleh karena itu, karena tidak terpenuhinya kebutuhan ini, maka dia melakukan kerjasama. Dia melakukan kerjasama dengan negara lain supaya kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan itu faktor utama yang paling utama ya, sehingga terjadinya kerjasama itu karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh suatu negara. Seperti itu ya. Bisa paham Saudari Nur Atia? Bisa, Bu. Ya. Oke, mungkin kayaknya waktu kita juga sudah hampir selesai. Mungkin sampai di sini dulu. Saya harapkan adik-adik itu untuk belajar ya. Kayak seperti tadi, bagus sekali ya. Ternyata adik-adik belajar di rumah. Ya, Bu. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya itu mengenai, coba tulis dulu. Bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Sudah? Pertama, kerjasama bilateral. Yang kedua, kerjasama regional. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Dan yang keempat, kerjasama antar regional. Sudah? Jadi tugasnya itu kalian merangkum materi itu. Materi yang saya bacakan tadi mengenai bentuk-bentuk kerjasama internasional. Dan tugasnya itu selain itu kan juga harus belajar mengenai materi kita pada hari ini, karena minggu depan sebelum kita memasuki pada materi baru, materi selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Sepakat? Sepakat, Bu. Jadi harus belajar ya. Ya, Bu. Ya, kalian harus belajar memang, karena tidak akan ada yang mengubah kalian selain kalian sendiri. Tidak mungkin Ati Nur Afifah yang belajar yang tinggi nilainya itu Intan Maharani. Itu tidak mungkin ya. Jadi kalian harus belajar. Baik, Bu. Oke, mungkin itu saja. Sekarang ingat ya tugasnya ya.